Irjen Ferdy Sambo ditangkap, begini suasana Mabes Polri. Oke Zone, Jakarta. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa beliau memerintahkan rekan kami untuk membuka secara transparan, jujur, sehingga proses penyidikan ini betul-betul bisa dipahami dan masyarakat tentunya menginginkan bahwa proses penyidikan yang kita lakukan juga betul-betul transparan. Dan begitu dicopot kan cepat sekali gerakannya ini, langsung bisa efektif. Nah tentu nanti dalam perjalanan bisa saja, ini sekarang kan sidang kode etik, dan ini kelompok-kelompok yang mohon maaf mungkin sebagai pendukung atau loyalis dari Brigjen Sambo mungkin memberikan tekanan-tekanan, bisa saja. Nah nanti kita evaluasi lagi, beri masukan kepada tim sus maupun tim Irsus, dan itu tidak semuanya oleh Kompolnas disampaikan secara terbuka kepada publik, tetapi kan efektif. Ya, artinya kalau kemarin-kemarin ya itu kan memang masih berkembang dugaan kecurigaan bahwa ini akan ada limitasi kasus, ada fakta-fakta yang ditutupi dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam garis masa yang kita lewati ya, peristiwa ini kan penuh rekayasa ya, dan pelanggaran etik profesi dan jabatan kepolisian, dan kemudian ini dalam konteks pro justisia ya untuk proses hukum secara pidana. Saya kira itu harus dikawal. Karena salah satunya soal isu pelecehan dan pengancaman serta tembak-menembak sepertinya diabaikan oleh Bareskrim ya, dan kan IPW yang meminta juga agar perkara pelecehan ditarik ke Bareskrim, IPW yang meminta. Nah kemudian obstruction of justice itu terkait juga dengan tindakan pelanggaran kode etik. Mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Makobrimob dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Sabtu 6 Agustus 2022. Pantauan langsung MNC Portal di Mabes Polri di lokasi. Terlihat sejumlah wartawan berada di lokasi sejak siang hari. Terlihat beberapa pasukan Brimob dengan baju loreng dan membawa senapan laras panjang sempat mendatangi Mabes Polri pada siang hari dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Para wartawan juga terlihat terus mencari informasi terkait penahanan Ferdy Sambo tersebut. Namun petinggi di Mabes Polri belum bersedia memberikan komentar terkait penahanan Irjen Sambo tersebut. Sebelumnya, sebanyak 5 orang anggota Brimob dari Satuan Tingkat Peleton atau SST turun dari gedung Bareskrim Mabes Polri. Kelima anggota tersebut keluar menggunakan baju lengkap dan senjata laras panjang langsung menaiki kendaraan taktis yang berada di halaman parkir. Tak ada satu keluar dari mulut anggota Brimob yang telah berjaga-jaga sejak siang tadi. 10 saksi sebut Irjen Ferdy Sambo tak profesional. Jakarta, IDN Times. Irjen Ferdy Sambo diduga tak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Diduga itu berdasarkan hasil keterangan 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ujar Kadifhumas Polri Irjen Dedi Prastyo di Mabes Polri, Sabtu 6 Agustus 2022. Namun tak dijelaskan secara gamblang saksi-saksi yang sudah diperiksa, termasuk alat bukti yang disebut sudah dikantongi. Hanya disampaikan bentuk ketidakprofesionalan Ferdy Sambo karena terindikasi terlibat dalam perusakan atau penghilangan saksi kunci yaitu CCTV. Tidak hanya sebutkan di dalam pelaksanaan olah TKP, seperti Bapak Kapolri sampaikan terjadi pengambilan CCTV dan sebagainya, ungkap Dedi. Dengan alasan itulah, Irjen Ferdy Sambo kini dikirim ke tempat khusus yang berada di Makobrimob Kelapa II, Depok. Babak baru, tersangka Baradae mengaku bukan pelaku utama. Irjen Ferdy Sambo diamankan di Brimob. Tribun Medan. Tribunmedan.com. Setelah ditinggal Andreas Nahot,
Silitonga dan kawan-kawan tersangka dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Barada Richard Eliezer Budihang Lumiu atau Baradae sudah mempunyai pengacara baru. Dilepa Yumara, pengacara Baradae mengaku sudah mendapatkan kuasa dari kliennya yang sudah berstatus tersangka pembunuhan Brigadir J. Kami sudah mendapatkan penjelasan lengkap dari Baradae. Mengenai kami belum bisa memberikan banyak keterangan, ujar Dilepa Yumara saat diwawancarai Metro TV secara live Sabtu 6 Agustus 2022. Namun Dilepa Yumara menegaskan Baradae bukanlah pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tidak serta-merta beliau sebagai tersangka tunggal, katanya. Dilepa Yumara bakal meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Baradae sebab kliennya adalah saksi kunci dalam kasus ini. Ini adalah saksi kunci yang sebaiknya kita jaga, tidak perlu meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi, katanya. Baradae, Dilepa melanjutkan, siap bekerja sama untuk menguat kasus ini. Ia bahkan siap menjadi justice kolaborator. Irjen Ferdisambo diamankan di Makobrimob. Selain itu, Irjen Ferdisambo dinyatakan melakukan pelanggaran prosedur terkait penanganan kasus penembakan di rumah dinasnya yang menewaskan Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam mengatakan hasil pemeriksaan Inspektorat Khusus atau Irsus Irjen Ferdisambo dinyatakan tidak bersikap profesional. Hasilnya, Irjen Ferdisambo melakukan pelanggaran terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini, yang bersangkutan langsung ditetapkan di tempat khusus di Korbrimob Polri, kata Dedi Kamis dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Irjen Dedi Prasetyo membantah kabar yang mengatakan Irjen Ferdisambo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dalam konteks pemeriksaan, tegasnya, terkait berapa lama Irjen Ferdisambo bakal ditetapkan di tempat khusus, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan belum bisa menjawab hal itu. Belum tahu berapa hari, nanti akan kita sampaikan lagi, ujarnya. Saat ditanya soal ketidakprofesionalan yang diduga dilakukan Irjen Ferdisambo, Irjen Dedi Prasetyo menegaskan hal itu sebagaimana disampaikan Kapolri sebelumnya, yakni ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Irjen Dedi Prasetyo enggan merinci ketidakprofesionalan yang dimaksud. Ia hanya memberi contoh di antaranya, yakni pergantian CCTV di komplek rumah dinas Ferdisambo. Kan disampaikan Pak Kapolri terjadi pengambilan CCTV dan sebagainya, ujarnya. Kan juga betul-betul transparan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan penonaktifan, kemudian juga kita membuka ruang untuk melaksanakan otopsi ulang, dan kemarin telah dilaksanakan penetapan tersangka, dan saya kira nanti secara khusus Pak Kabar Eskrim. Babak baru tersangka Baradae mengaku bukan pelaku utama. Irjen Ferdisambo diamankan di Brimob. Tribun Medan, tribunmedan.com. Kemudian di kaki sebelah kiri ini lebam dan ada resapan darah di dengkulnya ini. Tidak tahu siapa yang menganiaya. Kemudian di kaki, di pergelangan kaki ini ada tembusan luka lubang. Belum tahu penyebabnya apa, apakah peluru atau benda tajam. Masih diambil sampelnya baik dari dengkul ini maupun dari ini, bawa untuk diotopsi, untuk diperiksa di labnya RCM bersama tim polisi. Kemudian di kanan ini juga ada diduga sobekan di urat nadi, tapi itu masih polemik apakah itu pemasangan formalin apa tidak. Nah, kemudian di punggung, kemudian kanan kiri ini lebam-lebam. Nah, kemudian pankreas tidak ditemukan, pankreas tidak tampak atau tidak ditemukan, demikian juga kantong kemih. Itulah sementara, sedangkan yang lain seperti ginjal itu dipotong untuk diuji di lab. Demikian juga organ-organ lainnya diambil untuk di lab, dan otak ditemukan di bagian dada. Saya tidak tahu siapa yang memindahkan otak ke
bagian dada, apakah bagian otopsi yang pertama atau yang sebelumnya kita nggak paham. Jadi itulah kira-kira intinya. Pak, keterangan itu tidak berpasangan dari tim forensik atau dari pengamatan Bapak melihat luka itu? Jadi dulu ada negosiasi. Negosiasi pertama di sini penasehat dan atau keluarga boleh lihat otopsinya. Kemudian berkembang penasehat atau keluarga tak boleh, hanya diberikan CCTV. Kemudian berkembang lagi rapat dengan dokter forensik di hari-hari terakhir atau di malam menjelang penggalian kubur, baik keluarga maupun penasihat hukum tak boleh. Yang boleh harus yang berprofesi dokter dan atau para medis. Jadi kalau keluarga punya kerabat dokter atau sahabat, boleh sebagai duta atau perwakilan untuk melihat. Maka pada malam hari itu kita carilah Ito Herlina Lubis, magister kesehatan, satu lagi Dr. Martina Aritonang Raja Gubuk. Kita beri surat tugas, mereka lah mewakili kita masuk ke dalam ruang OK atau ruang operasi atau ruang otopsi itu. Mereka lah mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter-dokter forensik. Misalnya kedalamannya 12 cm ya, dicatat. Ada tembakan dari belakangnya, disondek tembus ke hidung, dicatat. Lubangnya sekian ya, dicatat. Itulah. Mereka sebagai dokter apa begitu? Satu dokter umum, satu magister kesehatan. Kerjanya hanya mencatat apa yang diperbincangkan oleh dokter forensik. Jadi dia sifatnya mengamati, melihat, menulis apa yang dikatakan oleh dokter forensik. Nah, ini harus diperiksa ya di lab ya, yang dicatat. Bagian ginjal harus diperiksa di lab. Pankreas tidak ditemukan ya, atau tidak tampak lagi ya, dicatat gitu. Kantong kemih tidak ada lagi ya, kata dokter forensik, dicatat. Jadi kerja mereka mencatat. Hasil catatannya itu diberikan ke kami, kemudian saya minta dibuatkan laporan tertulis. Kemudian saya minta dinotariskan. Setelah dinotariskan itu menjadi akta. Tujuannya apa? Supaya menjadi akta otentik, tidak berubah-berubah. Jadi sehingga andaikan ada apa-apa, mohon maaf nih kepada dokter maupun ahli kesehatan itu, ini sudah menjadi akta notaris yang tidak bisa lagi diganggu-gugat. Pak Karena Dok, sudah menjadi akta otentik. yang pencatatan dijadikan dokumen itu ditandatangani oleh dokter utusan atau juga oleh dokter-dokter yang hanya dokter semua pengamat. Oh, Tapi karena kan yang dari pihak Bapak karena ya? dokter forensik belum mengeluarkan final. Mereka diperkirakan 1-2 bulan. Berarti keluarga belum menerima penjelasan resmi dari dokter forensik yang mengotopsi ulang ya, Bang? Belum, baru dari wakil kita. Yang dari wakil kita itulah dinotariskan. Oke? Saya rasa cukup ya. Tapi dari hasil otopsi ulang yang tadi diperoleh keluarga ini berarti menguatkan. Yang mengotopsi itu adalah dokter forensik. Tetapi ketika mereka mengotopsi itu kan berbicara. Ini lubang di kepala sekian ya, dicatat. Kedalamannya kita sonde dulu ke mata ya, dicatat. Oh tidak tembus, disonde ke hidung. Tembus ya, dicatat itu. Nah kalau dari hasil sementara itu dari kuasa hukum dan juga diskusi dengan dokter-dokter itu memang indikasinya masih ada penganiayaan atau Ya pasti dong, kan atau pelurunya kan tadi itu? cuma 4. Kata Karopenmas kan peluru cuma 4. Yang ditembakkan kan 5, yang kena 4. Di kepala berarti tembakan dari belakang, bukan tembak menembak ya. Kalau tembak menembak kan hadap-hadapan. Ini kecuali Polri misalnya sudah punya peluru yang bisa mutar balik atau U-turn. Ditembak misalnya nggak kena, pelurunya mutar balik kena kepala. Itu peluru pintar. Itu baru ada di Israel. Itu juga menguatkan laporan hari ini ya Bang ya? Ya, nah kalau ini ditembak dari depan kena di belakang, berarti peluru pintar. Berarti Polri sudah hebat. Ajudan-ajudan sudah punya peluru pintar, ditembak dari depan nggak kena, mutar balik dia lewat kena belakang kan gitu. Nah ini harus diuji oleh uji balistik. Apakah Pak Kamarudin, Kompolnas menyebut bahwa kasus yang diambil alih dari Polda Metro itu masih berjalan, Pak. Artinya ada 2 kasus yang masih ditangani oleh Barreskrim. Dan dua-duanya masih penyidikan, Pak. Ada tiga. Jadi Tiga, ya? dilapor di selatan oleh si Ibu Putri katanya sama si Bapak, tapi terlapornya orang mati, maka sesuai pasal 77 itu SP3. Itu tidak akan jalan. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya itu tidak akan jalan, itu tanggapan saya. Tidak akan jalan. Kenapa? Karena orang mati tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Orang hidup aja gila nggak bisa diminta pertanggungjawaban, apalagi orang mati. Nah, nanti yang minta pertanggungjawabannya itu adalah penguasa surga ya.
Pak bukankah kalau Komnas HAM kan katanya menentukan bahwa CCTV dan lain sebagainya menunjukkan brigadir J masih CCTV disampai. itu harus diuji. Kenapa harus diuji? Pertama, CCTV sudah disambar petir. Kedua, dekordernya diturunkan oleh orang lain yang bukan Polri. Maka kalau tiba-tiba CCTV ketemu kembali, harus dibikin berita acara dengan petir. Kapan petir mengembalikan CCTV itu? Yang berikutnya, kapan orang yang mengambil dekoder itu mengembalikan? Maka yang mengambil itu harus dijadikan tersangka, yaitu menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi penyidikan. Lagi? Komnas HAM kan bilang Pak bahwa ada kecocokan. Komnas HAM tidak ada di situ. Ya ada Komnas HAM itu harus bisa menentukan buktinya apa. Apakah bukti CCTV itu sudah diuji oleh digital forensik? Karena anak saya berkali-kali saya katakan, umur 9 tahun, sudah jago edit. Kalau kalian mau buktikan nanti saya peragakan. Dia bisa edit video. Ini saya kasih tahu ya. Ini kenakalan anak saya umur 9 tahun. Dia lagi tidur, tetapi gurunya mengajarin video secara online. Gurunya asik aja terus mengajar berhari-hari. Sampai suatu ketika gurunya bertanya, tidak dijawab oleh video itu. Maka ditelepon istri saya. Itu mungkin ada masalah dengan internet atau bagaimana, karena nggak dijawab. Ternyata ketika dilihat yang diajari itu adalah video, bukan anak saya itu lagi tidur di kamarnya. Nah itu baru umur 9 tahun SD kelas 6. Dia 10 tahun sudah SMP. Nah pertanyaannya, apakah video atau CCTV daripada Komnas HAM ini sudah diuji oleh ahli digital forensik asli atau tidak? Ya, nah, jadi harus diuji dulu. Udah mulai. Udah mau mulai ya? Iya. Sempat tanya dulu Mas.